Mataku melihat ke sekeliling ruangan. Tidak ada apa-apa. Hanya sebuah meja kecil, baskom kosong di bawah meja, dan tungku kecil. Ruangan ini sangat pengap. Tak ada lubang udara, apalagi jendela. Benar-benar tertutup rapat dan lembab. Suhu di tubuhku kian memanas. Aku tak bisa berlama-lama di sini. Rasanya seperti sauna. Segera, kumatikan kembali lampu kamar dan langsung keluar kamar. Tanti, Tanti, teriakan melengking dari bawah, hampir membuatku terpeleset. Karena baru 2 anak tangga yang kupijak untuk turun, suara itu sudah terdengar. Sedikit berlari, aku menuju arah suara. Pintu kamar Yana terbuka lebar. Aku tak percaya dengan apa yang kulihat. Kening dan leher Yana tumbuh benjolan berwarna putih sebesar kelereng. Aku menahan tawa melihatnya. Tanti, kamu tadi masak nasi goreng pakai telur? Tanyanya lantang. Aku menggeleng cepat. Maaf Nyonya, enggak kok. Saya masak seperti biasa, jawabku. Terus kenapa bisul ini pada tumbuh? Atau kamu gak ganti penggorengannya yang bekas kamu pakai buat goreng telur? Tanyanya lagi. Dek, dia tahu juga. Iya sih Nyonya, jawabku santai. Aduh Tanti, kamu gimana sih? Lihat nih, wajah sama leher saya penuh bisul, bentaknya. Maaf Nyonya, apa yang harus saya lakukan? Jawabku. Jangan diulang lagi. Padahal rencana sore nanti, saya mau belanja ke mall buat beli perlengkapan bayi. Malah bisul pada nongol semua begini. Kan gak mungkin juga saya pergi. Malu tahu, ucapnya. Saya belikan obat ya Nyonya, jawabku. Gak perlu, Mas Hadid sudah pergi ke apotek mencari salep. Kamu dari mana? Tanyanya. Saya bersih-bersih atas tadi Nyonya, sekalian menggantikan jemuran yang udah kering, jawabku. Oh ya sudah, sana. Awas, kalau kamu ulangi lagi, saya pecat, ancamnya. Iya Nyonya, baik, jawabku. Aku beranjak keluar dari kamarnya. Di dapur, aku tertawa cekikikan mengingat wajah Riana yang lucu. Pasti bakalan berbekas nanti kalau bisul itu sudah pada pecah. Gak kebayang rasanya gimana. Kupikir bakal terjadi hal yang mengerikan. Ternyata benar, dia hanya alergi telur. Tanti, sebuah suara memanggilku. Aku menoleh. Mas Hadid berjalan mendekati aku yang sedang menyetrika di depan kamar. Iya mas, ada apa? Tanyaku. Dia tampak gelisah, wajahnya berkeringat. Aku ingin kita bicara berdua, tapi nggak di sini, ucap Mas Hadid. Mas Hadid terlihat begitu gugup. Maksud mas? Tanyaku. Kita keluar sebentar, jawabnya. Tapi kalau Riana tahu bagaimana mas? Tanyaku. Dia sedang tidur. Ayo, jawab Mas Hadid. Mas Hadid menarik tanganku. Tunggu, aku matikan setrikaan dulu mas, jawabku. Setelah mematikan setrikaan, aku mengikuti langkah Mas Hadid perlahan menuju ke garasi mobil dan naik ke mobilnya. Kami pun keluar gerbang. Mobil Mas Hadid melaju dengan kecepatan sedang. Entah dia akan membawaku kemana. Dalam perjalanan pun, ia tak bicara apa-apa. Sebenarnya apa yang sedang terjadi padanya? Akhirnya, mobil berhenti di depan sebuah taman. Aku diminta untuk turun, lalu berjalan ke arah sebuah kursi taman. Kami duduk bersisian. Mas Hadid mengusap kepalanya dengan kedua telapak tangan. Wajahnya cemas. Sebenarnya ada apa mas? Tanyaku bingung. Tan, aku takut Tan, ucapnya menatapku tajam. Aku hanya mengernyit bingung. Takut apa mas? Tanyaku.
nggak mau kehilangan bayiku lagi, Tan. Jawabnya. Apa? Lagi? Tanyaku. Iya, Tan. Ini kehamilan Riana yang ketiga. Dan semua dinyatakan lenyap dari rahimnya tanpa sebab. Aku nggak tahu kenapa itu semua bisa terjadi. Jawab Mas Hadid. Aku pun melongo mendengar pernyataannya. Apa ini ada hubungannya dengan ayam yang tadi pagi ku beli? Kenapa juga si bapak penjual ayam itu bilang terlambat seminggu? Gumamku. Tanti, kenapa kamu diam saja? Tanyanya. Aku bisa apa, Mas? Tanyaku. Apa kamu tahu sesuatu? Tanya Mas Hadid. Aku hanya menggeleng. Belum saatnya aku bicara pada Mas Hadid, karena belum ada bukti yang cukup kalau Riana itu punya pesugihan. Jangan-jangan anak yang di dalam kandungannya itu untuk tumbal. Tapi pesugihan untuk apa? Kata tukang sayur dia pakai pelet, bukan pesugihan, gumamku. Mas Hadid benar-benar cemas. Iya, sepertinya begitu menginginkan anak dari Riana. Seandainya dia tahu kalau ada seorang anak di sana yang tak mengenal ayah kandungnya sendiri. Kamu kenapa, Tan? Tanya Mas Hadid. Enggak, Mas. Sudah mau maghrib. Lebih baik kita pulang yuk. Nanti kalau Riana bangun bisa marah, tahu kita nggak ada di rumah. Ucapku. Iya, ayo. Jawab Mas Hadid. Mas, boleh aku tanya sesuatu? Tanyaku lagi. Apa, Tan? Jawabnya. Apa Mas benar-benar mencintai Riana? Tanyaku seraya menunduk. Kenapa setiap kali aku melihat manik matanya, jantungku kembali berdebar? Perasaan ini nggak boleh terjadi lagi. Ingat, Tanti, dia sudah membuat hidupmu hancur. Jujur, sampai saat ini aku nggak pernah bisa melupakanmu, Tan. Tapi setiap kali aku mengingat foto-fotomu bersama Tio membuatku sakit. Jawab Mas Hadid. Kenapa Mas nggak cari tahu dulu kebenarannya? Tanyaku. Kebenaran apa, Tan? Tanyanya. Kalau semua itu fitnah. Jawabku. Mas Hadid tersenyum kecil. Apa? Fitnah? Siapa yang berani memfitnahmu? Tanya Mas Hadid. Istrimu, Mas. Ucapku lirih. Tak terasa, buliran air yang sejak tadi kutahan agar tak tumpah, kini mengalir deras di pipiku. Tanti, kamu jangan bercanda. Riana nggak tahu apa-apa. Dia bahkan nggak ada di sana saat kejadian itu. Ucap Mas Hadid. Aku mau tanya, Mas. Mas dapat foto itu dari siapa? Tanyaku. Sambil menyeka air mata, ku tatap erat wajah polosnya itu. Aku nggak tahu, Tan. Foto itu tiba-tiba ada di kamarku. Jawab Mas Hadid. Kenapa Mas gak cari tahu? Tanyaku. Mas Hadid pun terdiam. Maafkan aku, Tan. Aku hilaf. Aku terlalu cemburu waktu itu. Sampai aku berbuat nekat menyakitimu. Ucap Mas Hadid. Mas Hadid berusaha meraih tanganku. Kutepis pelan. Maaf. Semua sudah terlambat, Mas. Hidupku sudah hancur. Jawabku. Tanti, bukankah kamu bahagia bersama Tio? Tanya Mas Hadid. Mas, kebahagiaanku sudah tidak ada semenjak Mas merenggut paksa mahkota yang selama ini kujaga. Jawabku. Iya, Tan, maafkan aku. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Jawab Mas Hadid. Mas Hadid berlutut di hadapanku. Bangun, Mas. Suruhku. Aku gak akan bangun sebelum kamu memaafkanku. Ucap Mas Hadid. Memaafkan itu mudah, Mas. Tapi melupakan rasa sakit dan malu tak semudah itu. Ucapku. Lalu apa yang harus aku lakukan agar kamu memaafkanku? Tanya Mas Hadid. Aku bangkit dari duduk. Kita pulang sekarang, Mas. Ucapku. Aku melangkah menuju mobil. Tangan Mas Hadid tiba-tiba meraihku. Lalu ia memeluk erat. Tanpa sadar, aku menenggelamkan wajahku di dadanya. Jujur, aku rindu. Iya, rindu akan kehangatannya. Maafkan aku. Maafkan aku. Terdengar isakan tangisnya. Tak akan kubiarkan ia menangis. Percuma. Tangisannya tak akan merubah keadaan. Dendamku masih membara di antara rasa rindu yang membuncah. Aku melepas pelan pelukannya.
lalu berjalan cepat ke arah mobil. Ia menekan remote untuk membuka kunci mobil, dan aku langsung naik saat Mas Hadid membukakan pintunya. Kami pun lalu kembali pulang. Tepat jam 12 malam, alarm ponselku berbunyi, pengingat kalau aku harus menjalani ritual mandi kembang 7 rupa. Aku beringsut dari ranjang menuju kamar mandi dengan membawa kembang yang tadi pagi ku beli. Sampai kamar mandi, ku taburi bak mandi dengan kembang-kembang itu. Harum menusuk penciuman. Setelah melepas semua pakaian, aku mulai menyirami tubuhku perlahan, dari atas rambut sampai ujung kaki. Benar-benar segar dan harum. Kira-kira 10 menit aku melakukan ritual itu tanpa sabunan, sikat gigi, atau keramas dengan sampo. Tapi sudah membuat tubuh ini segar dan kembali bergairah. Aku mengambil handuk dan mengusap seluruh tubuhku. Kemudian kembali memakai pakaian, keluar kamar mandi dengan handuk yang tergulung menutupi rambut. Terdengar suara pintu terbuka. Aku yang hendak masuk ke kamar merasa penasaran. Kemudian menuju arah suara. Berjalan melewati dapur, aku melihat bayangan putih keluar dari kamar utama. Seorang wanita dengan rambut tergerai dan berpiyama putih berjalan menuju tangga. Ia tampak celingukan, mungkin melihat keadaan sekitar. Jantungku berdegup kencang saat wanita itu naik perlahan menuju lantai 2. Aku mengikuti dari bawah tanpa suara. Mau apa dia? Wanita itu membuka kamar kosong yang tadi siang ku masuki, lalu menutupnya kembali dari dalam. Beruntung, ia tak menguncinya. Masih ada sedikit celah untukku mengintip dari luar, melihat apa yang hendak dilakukannya. Dengan was-was, aku berjaga-jaga. Aku melihat wanita itu menyalakan api di atas tungku kecil, menuang air ke dalam baskom, lalu menebar apa, entah aku tak tahu. Ia tebarkan di atas tungku yang menyala. Bibirnya komat kamit, seperti membaca mantra. Sambil duduk bersila, dia menatap baskom di depannya. Tiba-tiba, tengkuku meremang. Tanganku mulai dingin dan merinding. Aku menelan salivah dan menarik nafas pelan. Tak lama kemudian, hembusan angin menerpa wajahku. Pintu terbuka seketika. Aku langsung bersembunyi di balik dinding. Gila, nyaris ketahuan. Sebuah cahaya merah memancar dari dalam kamar, dan suara tertawa entah dari mana. Suara itu begitu menggelegar dan sedikit berat nadanya. Aku tak bisa melihat sosok yang keluar dari suara itu. "Riana, kau terlambat memberiku tumbal." Suara berat itu terdengar menyebut nama Riana. "Maafkan saya benar-benar lupa," ucap Riana. "Percuma. Aku sudah kecewa dan tak pernah percaya lagi padamu," ucap suara itu. "Tolong, kembalikan bayi saya. Saya janji akan saya ganti dengan nyawa orang lain." Siapa yang akan kau tumbalkan untukku?" ucap suara itu. Dia pembantu saya. Iya, pembantu baru saya. Saya curiga dia punya perasaan dengan suami saya. Saya ingin melenyapkannya." Dek, apa? Riana mau numbalin aku? Tidak akan kubiarkan itu terjadi. Sebelum kamu tumbalkan aku akan buat kamu lebih dulu ke neraka. Mataku seketika memanas dan darahku mulai mendidih. Ingin rasanya ku habisi dia sekarang. Tapi mengingat di dalam masih ada makhluk yang membantunya, aku akan bersabar sedikit sampai ia benar-benar keluar dari kamar ini. "Baiklah, aku akan menunggu darahnya kamu tuang dalam baskom ini. Kalau kamu ingkar, nyawamu yang akan kuambil beserta anak dan suamimu," ucap suara itu. Cahaya merah itu seketika menghilang. Pintu yang terbuka kini tertutup sendiri. Aku pun bernapas lega. Tak berapa lama kemudian, tampak Riana keluar dengan wajah yang berkeringat. Ia mengusap peluhnya dengan punggung tangan. Ia berjalan santai ke arah dapur, mengambil minuman dingin dari dalam kulkas. Duduk sejenak di ruang makan. Aku masih memantau dari atas. Masih tidak percaya
dengan apa yang dilakukan Riana barusan. Besok akan kumulai kembali aksiku. Tak akan kubiarkan kamu menjadikanku tumbal. Aku kembali ke kamar setelah Riana juga sudah masuk ke kamarnya lagi. Pagi ini, tampaknya Mentari tak bersahabat. Selesai mencuci pakaian, tiba-tiba rintik hujan turun perlahan. Aku yang hendak menjemur harus menghentikan sejenak aktivitas sampai hujan reda. Waktu masih menunjuk di angka 6, aku turun menuju ke dapur. Kulihat Riana dan Mas Hadid sudah bersiap untuk berangkat kerja. Wajah Riana yang kemarin ditumbuhi bisul kini sudah mulai kempes. Hanya tinggal bekas merahnya saja. Ampuh juga salep yang dibeli Mas Hadid. Aku bergegas ke meja makan. Berhubung belum membuat sarapan, hanya menyediakan roti tawar beserta selainya saja. Tak lupa secangkir kopi untuk Mas Hadid dan segelas susu untuk Riana. Sayang, barusan si Deden WA. Ada pesanan kue berapa ratus buat kampanye caleg besok lusa sama minggu depannya juga. Terus ini katanya pagi-pagi toko udah pada rame. Banyak yang sarapan di sana. Tumben banget, ucap Mas Hadid dengan mata berbinar. Riana hanya menanggapi dengan senyuman saja. Jangan-jangan pesugihan itu untuk toko kuenya. Aduh, aku gak boleh terlalu cepat menyimpulkan semua itu, karena akulah tumbal selanjutnya, gumamku. Nanti sore kamu jangan kemana-mana ya. Saya mau ngajak kamu shopping, belanja perlengkapan bayi, ucap Riana padaku. Iya nyonya, baik, jawabku. Loh, emang perut kamu masih ada bayinya? Bukannya dokter bilang janinnya hilang? Tanya Mas Hadid bingung. Sama sepemikiran denganku. Kamu jangan terlalu percaya dengan satu dokter, Mas. Tenang saja, saatnya nanti bayi ini pasti lahir. Riana melirik ke arahku. Maksudnya apa? Jangan-jangan setelah dia menumbalkan aku, bayi yang pernah dikandungnya akan kembali. Tidak mungkin bisa itu. Tapi apa yang tidak bisa dilakukan oleh jin? Aku mundur perlahan. Mas Hadid hanya manggut-manggut. Benar juga. Oh ya, hari ini mungkin aku gak ke toko dulu. Mau ke kampung, ibuku sakit. Mas Hadid mengusap lembut bahu sang istri. Aku berjalan ke dapur, mencoba menguping pembicaraan mereka dari balik dinding. Oh, ibu sakit? Sakit apa, Mas? Kok mendadak? Kenapa baru bilang sekarang? Ucap Riana. Aku nggak tahu. Katanya demam dan nyebut namaku terus. Mungkin ibu kangen. Baru dapat kabar dari Simbok tadi habis mandi, ucap Mas Hadid. Oh, ya sudah, kamu hati-hati ya, jawab Riana. Ibu Mas Hadid sakit. Kasihan juga. Bertahun-tahun dia tak pernah menjenguk orang tuanya di kampung. Yang aku dengar katanya karena sibuk bekerja dan juga tidak diperbolehkan pergi sama Riana. Tapi kenapa ini tiba-tiba Riana mengizinkan Mas Hadid pergi begitu saja tanpa dirinya? Tak lama kemudian, aku sudah tak mendengar lagi perbincangan mereka. Saat aku melihat ke ruang makan, ternyata mereka sudah berangkat kerja. Dia, kita perlu bicara. Ada yang mau aku tanyain, penting, ucapku pada temanku yang bernama Dia. Kukirim pesan WA pada temanku Dia yang tinggal tak jauh dari rumah Mas Hadid. Dia juga sama menjadi asisten rumah tangga sepertiku. Oke, kita ketemu di taman komplek aja ya, jam 2 siang, balasnya. Sambil menunggu jam 2 siang, aku cepat menyelesaikan semua tugas, termasuk mengambil gambar kamar yang semalam dipakai Riana untuk melakukan ritual. Riana mungkin lupa mengunci kembali kamar itu. Tapi memang, anehnya, tungku kecil yang semalam menyala langsung bersih seketika. Begitu juga dengan air yang berada di dalam baskom. Setelah kurasa cukup untuk mengambil seluruh gambar ke dalam memori handphone sebagai bukti, aku kembali menutup pintu. Namun, tiba-tiba, suara deru mobil terdengar dari bawah. Sedikit berlari, aku menuruni tangga untuk melihat siapa yang datang. Kuintip dari jendela ruang tamu, mobil Mas Tio. Dia sudah kembali. Senyumku mengembang. Akhirnya, dia kembali ke sini. Cepat aku membukakan pintu untuknya.
dan menyuruhnya masuk. Sesaat setelah aku menutup kembali pintu depan, ku peluk ia erat. Mas Tio pun terperanjat. Ia mengusap kepalaku, lalu mendaratkan ciumannya di sana. "Kamu kenapa, Tan? Gak biasanya kamu seperti ini?" tanyanya. "Mas, aku takut, Mas. Nanti akan aku ceritakan di taman bersama temanku," ucapku. "Kenapa nggak di sini aja, Tan?" ucap Mas Tio. "Aku takut Riana tahu, Mas," jawabku. "Oke, tapi lepas dulu dong pelukannya. Kamu kangen ya sama aku?" Mas Tio menatap erat. Aku tersenyum malu. Hanya dia yang nyatanya memang tulus menyayangiku. Meskipun hati ini masih selalu merindukan Mas Hadid. Sudahlah. Dia tak lebih dari ayahnya Galih. Mas Tio mengajakku duduk di sofa ruang tamu. Aku meletakkan kepala di bahunya. Mengingat kejadian semalam kembali membuat hati ini resah, risau, gundah gulana. Bagaimana aku harus mengatakan ini pada suamiku? Apa reaksinya kalau dia sampai tahu jika istrinya ini akan menjadi tumbal pesugihan Riana? "Mas, bagaimana keadaan Galih?" tanyaku. "Dia baik-baik saja, tapi sepertinya dia merindukan bundanya, sama sepertiku." Mas Tio mencubit pipiku gemas. "Syukurlah kalau begitu," jawabku. "Apa misimu sudah selesai? Aku ingin membawamu pergi dari sini," ucap Mas Tio. "Sebentar lagi, Mas. Riana belum dapat balasan yang setimpal," ucapku. "Tanti, mau sampai kapan? Kita bisa jalani hidup kita dengan bahagia kok, tanpa harus merusak rumah tangga mereka," ucap Mas Tio. "Mas, pokoknya aku masih sakit hati. Kalau Mas gak mau dukung aku, lebih baik Mas gak usah temui aku lagi," ucapku kepada Mas Tio. "Kamu itu istriku, tanggung jawabku. Aku hanya khawatir, Tan," ucap Mas Tio. "Mas percaya sama aku kan?" tanyaku. Mas Tio menghela nafas pelan. Ia merengkuh kembali tubuhku, mengusap-usap punggungku. "Aku menyayangimu melebihi apa yang kamu tahu. Pertama kali melihatmu, aku sudah jatuh cinta. Fitnah itu mungkin bagiku adalah sebuah berkah, karena dengan begitu aku bisa mendapatkanmu," ucap Mas Tio lagi. Aku hanya terdiam. Ya, aku bisa merasakan itu semua. Betapa Mas Tio terlalu baik, sabar, dan penyayang. Bahkan tak pernah sedikit pun menyakitiku. "Maafkan aku, Mas, tapi aku pasti akan kembali. Aku hanya ingin mereka tahu kalau aku bukan wanita yang lemah," ucapku. Iya, aku percaya," jawab Mas Tio. Suara dering ponsel terdengar. Mas Tio merogoh saku celananya. Tak berapa lama kemudian, "Dari kantor, sebentar ya." Mas Tio menerima panggilan itu. "Ada apa, Mas?" tanyaku bingung melihat perubahan wajah suamiku. "Aku harus ke kantor sekarang, ada masalah. Tiba-tiba gudang kebakaran. Aku harus segera ke sana," ucap Mas Tio. Mas Tio tampak cemas. Perusahaan milik papanya adalah bidang ekspedisi terbesar di kota ini. Kalau sampai kebakaran, entah berapa kerugian yang akan ditanggung perusahaan atas seluruh barang konsumen. "Aku pergi dulu ya, sayang," ucap Mas Tio. Mas Tio mengecup keningku, lalu berjalan ke arah pintu. Aku melepas kepergiannya begitu saja. Ingin rasanya membantu, tapi aku tak bisa. Cukup tidak merepotkannya saja, aku sudah bahagia. Jam 2 siang, aku duduk di taman komplek, melihat sekeliling sambil menunggu kehadiran dia, temanku. 10 menit aku menunggu. Akhirnya, wanita berjilbab putih yang badannya sedikit berisi itu datang menghampiriku dengan tergopoh-gopoh. Napasnya tersengal. Sepertinya dia berlari dari rumahnya. Terdengar jelas napasnya. Ia lalu duduk di sebelahku. "Sorry ya, aku telat," ucapnya. "Iya, gak apa-apa kok," jawabku. "Tadi ngelonin anak majikan aku dulu soalnya. Susah banget disuruh tidur," ucapnya. "Iya, santai aja," jawabku. "Emang ada apa sih, Tan? Tumben?" tanya dia.
Dia menyandarkan punggungnya ke kursi. Aku meraih ponsel dari dalam saku, menyalakannya dan menunjukkan foto-foto yang tadi ku ambil di kamar atas. Alis dia bertautan. "Apaan ini, Tan? Rumah Pak Hadid?" tanyanya. Aku hanya mengangguk. Dengan sedikit berbisik, aku menceritakan semua yang kulihat dan kudengar semalam tentang Riana, termasuk aku yang selanjutnya akan menjadi tumbal. "Tan, aku ingetin sama kamu, hati-hati. Mau tahu, setiap 6 bulan sekali, pasti karyawan atau tukang parkir di tokonya Pak Hadid itu ada yang meninggal tiba-tiba. Padahal mereka sebelumnya gak sakit. Berarti benar yang orang-orang bilang kalau Pak Hadid dan Bu Riana punya pesugihan." Dia menatap tajam. "Tapi kayaknya Pak Hadid gak tahu deh," ucapku. "Gak mungkin," jawab dia. "Kenapa? Mungkin aja kan? Karena kemarin dia bilang takut kalau akan kehilangan anak lagi," ucapku. "Iya, gara-gara dia telat ngasih tumbal. Tumbalnya juga gak bisa sembarangan, Tan. Malah yang dekat sama mereka berdua yang jadikan tumbal," ucap dia. "Ah, kok gitu?" tanyaku. "Iya, biar keluarganya gak curiga. Karena mereka baik, mana mungkin numbalin. Logika kebalik aja," ucap dia. "Gila, pintar juga mereka," ucapku. "Nah, makanya itu. Mungkin sekarang dia baik-baikin kamu, ya buat numbalin kamu," ucap dia. "Terus aku harus gimana dia? Aku takut," tanyaku kepada dia. "Dari awal kan aku udah bilang, kamu ngapain mau kerja di rumah mantan sendiri? Emang gak sakit hati? Malah bilang mau balas dendam sama Riana. Gak taunya dia lebih pintar kan?" ucap dia. "Udah deh, bantuin. Bukan ngungkit masa lalu," ucapku. "Jangan-jangan kamu masih suka ya sama Pak Hadid?" tanya dia. Dia malah terkekeh. "Gak lucu ah, serius aku beneran takut," ucapku. "Caranya cuma dengan kita mendekatkan diri sama Allah, sholat sama ngaji. Kamu bisa ngaji kan?" tanya dia. Aku terdiam. Sholat, ngaji, susuk ini bisa luntur dong. Tapi gak ada persyaratan itu kemarin sama Mbak Surip. Dia cuma bilang aku dilarang bersetubuh. Tapi apa sholatku diterima?" jawabku kepada dia. "Kok diam? Kamu kan tahu aku udah lama gak sholat sama ngaji." "Percuma." Aku melipat kedua tanganku di dada, jawabku. "Loh, kenapa?" tanya dia. "Dia, lihat orang tuaku. Mereka rajin sholat, puasa, ngaji. Mana, miskin terus kan? Malah menderita. Katanya Allah Maha Baik, mendengar semua doa kita. Nyatanya apa?" ucapku. "Astagfirullah, Tanti. Gak boleh ngomong begitu. Allah bisa murka. Kamu harusnya berdoa untuk orang tuamu, terutama bapak kamu yang di surga. Dia sedih lihat kamu sekarang kayak gini." Aku tanya. "Apa kamu bahagia?" tanya dia. "Kebahagiaanku musnah. Kamu tahu sendiri kan?" balasku. "Karena kamu gak pernah dengar ucapan orang tuamu, Tan," jawab dia. "Kenapa kamu jadi ceramahin aku?" kataku kesal. "Bukan begitu, Tan," ucap dia. "Dia, aku sedih. Sampai detik ini, aku belum bisa membahagiakan kedua orang tuaku. Semua gara-gara siapa? Mas Hadid. Apa aku salah kalau aku ingin menuntut balas agar orang tuaku bahagia di sana?" Tangisku pecah. Dia memang sahabat terbaikku. Dari sejak di kampung sampai dia pergi ke kota ini untuk membantu orang tuanya mencari nafkah. Dia merangkulku. Aku hanya menunduk menutup wajah dengan kedua telapak tangan. "Tanti, dari dulu aku tahu orang tuamu begitu menyayangimu. Mereka selalu melarangmu kan untuk tidak berhubungan dengan Pak Hadid. Seandainya kamu dengar ucapan mereka, kejadiannya gak akan seperti ini," ucap dia. Dia mengusap bahuku pelan. Aku mendongak, menatap ke langit, mengusap air mataku yang membasahi pipi. Benar memang apa kata dia. Aku dulu terlalu senang
karena bisa dekat dengan pria idaman di kampung. Sampai-sampai ucapan orang tuaku tak pernah ku dengar. Benar kata orang, cinta itu memang buta dan menyesatkan, dan aku terjebak di dalamnya. Lebih baik kamu taubat, mohon ampun sama Allah, biar Allah yang lindungi kamu, ucap dia. Lagi, dia mencoba menguatkanku. Aku akan taubat setelah Riana mendapat balasan, jawabku. Iya, kalau umur kamu panjang, kita nggak pernah tahu kan batas umur kita. Bisa aja habis ini kamu ketabrak mobil terus meninggal, atau kepleset di kamar mandi, ya kan? Ucap dia. Kamu doain aku meninggal? Bentakku. Enggak dong, cuma mau ngingetin. Saran aku cuma itu, jawab dia. Dia tersenyum kecil. Sedikit lega, aku bisa menceritakan ini semua pada sahabatku. Seandainya nanti memang nyawaku berada di tangan Riana, paling tidak dia tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Kami pun berpelukan, lalu kembali pulang. Sebelum pulang, aku mampir ke tempat kios buah, mencari pisang emas untuk Riana. Sebelum dia mengambil nyawaku, aku akan terlebih dahulu melukainya. Pukul 5 sore, aku membuat nugget pisang emas. Selesai digoreng, lalu kubungkus, layaknya beli di tukang jualan nugget pisang. Semoga saja dia tak menyadari kalau pisang ini adalah pisang emas yang menjadi pantangannya. Tiba-tiba, suara pintu depan dibuka, diiringi oleh suara langkah kaki. Aku tahu Riana sudah pulang. Dia akan mengajakku berbelanja. Tanti, Tanti, panggilnya. Iya nyonya, jawabku. Aku berlari mendekat. Kamu lagi apa sih? Tanyanya ramah. Oh, ini nyonya, lagi bersihin dapur. Mau masak makan malam, jawabku. Oh, nggak usah masak. Kita makan di luar saja ya. Lagi pula kan Mas Adit nggak ada. Oh ya, saya mau ganti baju dulu. Kamu juga. Habis itu kita lanjut ke mall. Oke? Ajak Riana. Aku hanya mengangguk. Benar kata dia. Dia memperlakukanku dengan baik. Aku semakin was-was. Terlebih Mas Adit sedang pergi. Begitu juga dengan Mas Tio yang sedang ada masalah di kantornya. Meski dengan perut yang besar, Riana masih terlihat lincah memegang kemudi. Sambil bersenandung ia menatap ke arah jalanan. Kamu pasti belum pernah kan pergi ke mall? Tanyanya. Iya nyonya, ini untuk yang pertama kalinya, jawabku. Wah, bisa buat cerita dong nanti sama keluarga kamu, ucap Riana. Iya nyonya, jawabku. Kamu udah punya anak? Tanya Riana. Sudah nyonya, 1 laki-laki, jawabku. Oh, sudah besar? Tanya Riana lagi. Baru 2 tahun nyonya, jawabku. Suami kamu di mana? Tanya Riana lagi. Kerja di kota nyonya, jawabku. Oh, wah, LDR dong, tanya Riana. Riana menatapku dengan senyuman. Ya Tuhan, aku benar-benar takut dengan sikapnya. Bisa sekali dia bersikap senyantai ini dengan calon tumbalnya. Oh iya nyonya, ini saya lupa. Dikasih teman tadi, nugget pisang crispy, enak banget kok. Ada coklatnya. Ini buat nyonya. Aku menyodorkan kotak berisi nugget pisang buatanku. Wah, wangi ya. Saya coba ya Tan. Riana mengambil sepotong dan menggigitnya. Jantungku berdegup kencang saat pisang itu mulai dikunyah dan ditelan. Lahap dia memakan, sampai lupa sudah 5 potong pisang masuk ke dalam kerongkongannya. Nah, itu di depan mallnya. Kita sudah sampai. Riana menunjuk sebuah gedung besar yang ramai. Mobil Riana memasuki area parkir. Sebelum turun, ia mengambil air mineral dari dalam tasnya dan minum perlahan. Enak? Beli di mana? Tanyanya. Aku hanya menggeleng. Saya juga nggak tahu nyonya. Aku meringis. Tinggal menunggu saja reaksinya nanti. Kami pun masuk ke dalam mall. Berjalan di antara kios-kios yang memanjang barang dagangannya. Dari sepatu, pakaian anak, pakaian dewasa pria, dan wanita semua ada.
Riana mengajakku naik tangga berjalan. Sedikit ngeri saat kaki kananku menapak di tangga yang bergerak sendiri ke atas itu. Maklum, baru pertama kali memang. Aku agak gugup, grogi dan katrok. Riana tertawa kecil melihat tingkahku. Mungkin menurutnya malu-maluin. Tapi dia tetap menganggapku. Ia membawaku ke sebuah kios perlengkapan bayi. Ia memilih sendiri semua perlengkapan yang dibutuhkan. Aku hanya membantu membawakannya saja. Setelah selesai, kami tak langsung pulang. Riana mengajakku masuk ke kios pakaian dewasa. Ia ingin membelikanku baju baru. Aku menolak. Tapi wajahnya kecewa melihat penolakanku. Dengan terpaksa, aku menerimanya. Tan, gak terasa ya, sudah jam 7 malam. Kita makan di food court aja ya. Riana mengajakku naik ke lantai paling atas, khusus untuk makanan. Aku hanya mengikuti saja. Setelah mendapat duduk di kursi tengah, aku meletakkan semua barang belanjaan di bawah kaki. Tepatnya di kolong meja. Tiba-tiba saja, aku merasa harus ke kamar mandi. Karena ingin buang air kecil. Aku meminta izin kepada Riana. Namun, Riana menyuruhku untuk memesan makanan terlebih dahulu. Setelah memesan makanan, aku langsung ngejir ke kamar mandi. Masuk ke toilet yang WC-nya tidak sama dengan di rumah. Mau tidak mau, aku duduk. Di rumah Riana, WC duduk hanya ada di dalam kamarnya, yang aku sendiri nggak tahu cara menggunakannya. Untungnya, di toilet ini ada gayung juga ember kecil. Kalau tidak, mungkin aku tidak bisa membersihkan diri dari air kencing. Setelah buang air kecil, aku kembali ke meja di mana Riana tampak asik dengan ponselnya. Makanan dan minuman yang tadi kupesan sudah tersaji. Cepat juga pelayanannya. Kamu lama banget sih, Tan? Tanyanya. Maaf Nyonya, tadi saya nyari showernya nggak ada. Untung ada gayung sama ember. Jawabku. Kamu tuh lucu apa polos sih? Ya udah, dimakan dulu tuh. Keburu dingin. Suruh Riana. Iya Nyonya. Jawabku. Aku melihat Riana memesan bakso Malang. Dan aku memesan mie goreng gila yang pedasnya level 10. Penasaran dengan rasa pedasnya. Sedangkan minumnya, aku memesan es jeruk. Sementara Riana hanya sebotol air mineral. Sesampainya di rumah, Riana langsung masuk ke kamarnya. Aku pun juga mencoba beberapa pakaian yang tadi dibelikan oleh Riana. Tiba-tiba, suara teriakan terdengar dari kamar Riana. Aku berjalan menuju arah suara. Saat ku buka pintu kamarnya, Riana sedang mengerang kesakitan di depan meja rias, memandangi wajahnya. Nyaris tak percaya saat aku mendekat. Wajah Riana yang mulus dan cantiknya sudut langit itu tiba-tiba menghitam. Lalu tumbuh bisul kecil-kecil yang semakin lama semakin memenuhi wajah dan area lehernya. Ia menggaruk kepalanya. Rambut sudah tak berbentuk lagi. Berantakan. Ia meronta-ronta sambil mengacak seluruh alat kosmetik di hadapannya itu. Senyumku mengembang. Bau busuk menyeruak di ruangan. Aku menghampirinya dan berdiri di belakangnya. Panas. Sakit. Jerit Riana. Perutku. Kamu siapa? Tanyanya, melihatku dari pantulan cermin. Aku menggulung rambut dan mengikatnya. Kuhitamkan bibirku dengan lipstik hitam yang sengaja kubawa. Memasang tompel di dagu. Dan kupasang kembali kacamata bulat besar yang dulu menemaniku. Rah Tanti. Ucapnya terbata. Aku tersenyum sinis. Kenapa? Kamu pikir aku sudah melupakan semua kejahatanmu? Bentakku. Riana bangkit dari duduknya. Ia berjalan mundur ke arah pintu saat melihatku menodongkan pisau kecil yang selalu aku sembunyikan di balik bra. Kamu mau apa, Tan? Tanyanya. Sedikit bersenang-senang dengan darah di wajahmu untuk jin yang menguasaimu. Bentakku. Aku terus mendekat. Riana sudah bersandar di dinding kamarnya. Ia tak dapat lagi berlari menyelamatkan diri karena pintu kamar sudah terkunci. Jangan Rah Tanti, maafkan aku.
rintih Riana. Pisau sudah menempel di dagunya. Kutekan perlahan ke lehernya yang jenjang itu. Meski bau busuk menyengat, aku tak peduli. Wanita ini harus mati di tanganku. Tiba-tiba, tenggorokanku terasa sakit. Kepalaku pening. Aku memegang kepala masih dengan pisau menempel di lehernya. Kita akan mati bersama, Rahtanti. Karena di dalam minuman yang kamu minum tadi sudah kuberi racun, ucap Riana. Riana menatap tajam. Wajahnya kini hancur. Bisul-bisul itu mulai pecah. Wajah cantiknya hilang, tertutup oleh nanah dan darah. Aku benar-benar pusing. Kepalaku sakit. Gila, dia benar-benar sudah merencanakan semuanya. Tolong aku. Siapa yang bisa menolongku? Kulihat Riana masih sempat tertawa terbahak-bahak. Lalu ia melemah, duduk dan terpejam. Sementara aku masih terhuyung, mencoba tetap sadar berjalan ke arah pintu. Sial, kemana kuncinya? Belum sempat aku memutar kunci, tiba-tiba semuanya gelap. Suara dengkuran terdengar di telinga. Hidung seperti tertutup. Napas terasa sesak. Perlahan ku coba membuka mata. Ruangan serba putih terpampang. Tangan kiri terlihat selang infus menancap, sementara tangan kanan terasa hangat. Seseorang sedang memeluk erat tangan kananku. Dibawanya ke alam mimpi. Dari rambutnya, aku tahu siapa dia, Mas Hadid. Dengan selang oksigen yang menempel di hidung, membuatku sulit bergerak. Bahkan untuk menoleh pun susah. Aku mencoba menggerakkan tangan kananku, memberi isyarat kalau aku sudah sadar. Mas Hadid terbangun. Ia menoleh ke arahku, mengusap wajah dan merapikan rambut, lalu mengusap kepalaku lembut. Tanti, akhirnya kamu siuman. Aku sempat bingung melihatmu tak sadarkan diri, ucapnya. Aku hanya terdiam, mencoba membaca kembali situasi yang terjadi. Mas, menolongku? Tanyaku lirih. Mas Hadid menggeleng. Pak Kasti menemukan kamu dan Riana di dalam kamar, dalam kondisi mengenaskan. Riana pingsan, dan sekarang kondisinya masih di ruangan ICU. Sedangkan kamu, mulut penuh busa, dan bibir sudah membiru. Sebenarnya, apa yang terjadi di antara kalian? Tanyanya menatap intens. Tanti, tolong bicara sejujurnya. Apa Riana ingin menyakitimu? Tanya Mas Hadid. Mas Hadid kembali menggenggam tanganku dan mengecupnya. Iya, jawabku apa adanya. Bisa kamu ceritakan? Tanya Mas Hadid. Ponselku mana, Mas? Tanyaku. Mas Hadid mengambil ponselku di dalam lemari samping tempat tidur dan menyerahkan kepadaku. Kubuka kembali foto-foto di kamar atas rumahnya, lalu kuperhatikan. Wajah Mas Hadid berubah seketika. Kedua netranya melotot tajam tak percaya. Maksud kamu apa? Tanyanya geram. Mas, apa kamu selama ini gak sadar kalau Riana punya pesugihan dan dia gunakan pelet untuk menjerat Mas Hadid? Tanyaku. Pria di hadapanku hanya menggeleng lemah. Itu jawaban atas hilangnya calon anak-anak kalian karena Riana yang menumbalkannya. Begitu juga dengan karyawan atau tukang parkir yang mendadak meninggal, ucapku lirih. Mas Hadid masih tak percaya. Ia menutup wajahnya dengan telapak tangan. Tapi gak mungkin, Riana orang baik, jawab Mas Hadid. Karena Mas sudah terkena tipu dayanya, dan kemarin aku yang hendak ditumbalkan agar anak kalian kembali lagi. Maka itu Riana mencoba meracuniku, jawabku. Apa? Kaget Mas Hadid. Sebuah suara tiba-tiba mengejutkanku. Mas Tio yang baru saja masuk ke dalam ruangan membuat kami tersentak. Iya, benar itu sayang. Kalau Riana mau menumbalkan kamu, jangan-jangan gudangku kebakaran juga karena ulah dia? Tanya Mas Tio. Mas Tio menatap tajam ke arah Mas Hadid. Sabar Tio, kita belum punya bukti. Aku harus cari tahu di rumah dan menginterogasi Riana. Dia gak boleh mati begitu saja karena telah berani mencelakai orang yang selama ini masih kusayangi.
dan kucintai. Mas Hadid bangkit dari duduknya. Kamu mau kemana, Dit? Tanya Mas Tio. Tangan Mas Tio mencegah bahu Mas Hadid agar tidak keluar ruangan dalam keadaan emosi. Lepasin, aku akan beri perhitungan pada Riana, bentak Mas Hadid. Dit, katanya mau cari bukti. Jangan pakai emosi, ini masalah ilmu gaib. Kita jangan gegabah, salah-salah kita yang jadi tumbal, ucap Mas Tio. Mas Hadid menghentikan langkahnya. Ia menunduk dengan wajah kesal. Aku bisa melihat tangannya mencengkram erat spray kasur. Sayang, gimana badan kamu? Udah enakan? Tanya Mas Tio mengusap lembut kepalaku. Iya mas, jawabku. Tio, jangan-jangan selama ini kamu tahu kalau Tanti kerja di rumahku? Tanya Mas Hadid. Mas Hadid menatap Mas Tio tajam. Iya, kenapa? Apa aku salah mengenali istriku sendiri? Bentak Mas Tio. Mas Hadid pun membuang muka. Dia itu cintanya cuma sama aku, ya kan, Tanti? Mas Hadid menatap tajam. Aku seperti maling yang tertangkap basah dan tak bisa mengelak. Semoga Mas Tio tak menyadari perubahan wajahku ini. Jangan mimpi, Hadid. Selama ini aku diam karena menghargaimu sebagai saudara sepupu, menghargai keluargamu. Kemana kamu saat Tanti terpuruk, saat Tanti diperkosa oleh preman, saat Tanti sendiri harus melalui masa sulit? Kalau bukan karena aku, mungkin sekarang dia sudah bunuh diri beserta bayi yang dikandungnya. Mas Tio pun geram. Cukup mas, cukup. Aku tak kuat lagi jika Mas Tio menceritakan semuanya, apalagi tentang preman itu yang kukarang sendiri, padahal pelaku sebenarnya adalah Mas Hadid. Ceritaku. Kenapa sayang? Biar dia tahu kalau dia tak pantas lagi kamu cintai. Mas Tio mengecup keningku pelan. Ada semburat cemburu di wajah Mas Hadid. Tanti, apa kamu hamil waktu itu? Tanya Mas Hadid. Aku terdiam, membuang muka ke arah jendela. Air mataku sudah tak tahan lagi keluar jika mengingat kembali kejadian waktu itu. Jawab Tanti, jawab, tanya Mas Hadid. Kini, suara itu melemah. Tanti, jawab, tanya Mas Tio. Lagi, Mas Hadid menunduk. Bahunya terguncang hebat. Dia pun menangis. Iya mas, iya, jawabku lirih di sela isak tangisku. Mas Hadid memukul kasur dengan geram, lalu mengacak rambutnya. Dia pasti begitu menyesal karena telah meninggalkanku begitu saja. Kenapa kamu gak pernah cerita? Kenapa kamu gak pernah bilang sama aku? Kenapa? Tanyanya lagi. Buat apa mas? Bukankah mas sudah bahagia dengan Riana? Aku tidak ingin merebut mas lagi dari wanita itu, ucapku kepada Mas Hadid. Lalu, untuk apa kamu datang lagi di kehidupanku? Tanya Mas Hadid. Aku hanya ingin Riana merasakan sakit yang pernah kurasakan, jawabku. Tanti, maafkan aku, ucap Mas Hadid. Mas Hadid berjalan ke arahku, memeluk erat. Aku hanya memejam mata, menahan semua sesak di dada. Mas Tio hanya menatap kami dengan tatapan sendu. Ia begitu lapang dada melihatku dipeluk kembali oleh orang yang menyakitiku. Karena dia percaya kalau rasaku sudah tak ada lagi untuk Mas Hadid. Sekarang jawab, di mana anak kita? Tanya Mas Hadid. Dek, apa? Anak kita? Mas Tio menarik nafas hebat. Mas Tio menarik Mas Hadid ke hadapannya. Coba sekali lagi kamu bilang, Dit. Kini, tangan Mas Tio sudah mencengkram erat kerah baju Mas Hadid. Tio, maafkan aku, ujarnya lirih. Pek. Mas Tio melayangkan tinjunya ke wajah Mas Hadid. Tanti, kamu jujur. Sebenarnya Gali anak siapa? Preman itu atau bajingan ini? Bentak Mas Tio. Mas Tio pun menatap tajam. Maafkan aku, Mas. Mas Hadid adalah ayah kandung Galih, ucapku lirih seraya menangis. Bek. Kini, tinju itu mendarat di perut Mas Hadid. Aku tak kuat melihat mereka berkelahi di sini. Cukup,
Cukup. Aku bilang cukup. Aku berusaha bangkit untuk duduk, untuk memisahkan mereka. Tapi tetap tak bisa. Kemarahan Mas Tio dengan Mas Hadid tak bisa dikendalikan. Mas Hadid terlihat pasrah. Mungkin dia sadar dengan kesalahannya. Aku hanya bisa menatap wajahnya yang babak belur. Lalu, Mas Tio keluar dengan kesal. Bahkan memandang kembali wajahku pun ia tak mau. Maafkan aku, Mas. 3 hari aku terbaring lemah. Dan kini, semua selang di tubuhku sudah boleh dilepas. Sore nanti, aku kembali pulang. Gumamku. Selama 3 hari ini, hanya Mas Hadid yang menemaniku. Bahkan merawat dan menjagaku. Aku tidak tahu kemana Mas Tio pergi. Sejak perkelahiannya kemarin dengan Mas Hadid, ia tak lagi datang menjengukku. Mungkin ia benar-benar kecewa karena aku telah menyembunyikan masalah ini. Iya, masalah tentang ayah kandung Galih. Tanti, kamu pulang ke rumahku saja ya. Mas Hadid merapikan pakaianku, memasukkan kembali ke dalam tas hitam kepunyaanku. Aku bingung. Memang tak ada lagi tempat untukku kecuali rumahnya. Seandainya Mas Tio ada, aku pasti memilih tinggal bersamanya. Kamu masih memikirkan Tio? Tanya Mas Hadid. Mas Hadid menatapku yang tengah duduk memandang ke arah jendela. Bagaimana juga, dia suamiku, Mas. Jawabku. Apa kamu mencintainya? Tanya Mas Hadid. Iya, Mas. Aku menyayanginya. Jawabku lagi. Apa kamu mencintai Tio? Tanti, aku rela kalau kamu benar-benar mencintainya. Aku tahu, selama ini aku telah salah menyakitimu, ucap Mas Hadid. Sudahlah, Mas. Jawabku. Tanti, aku boleh minta permohonan? Tanya Mas Hadid. Iya, Mas. Apa? Jawabku. Aku memandang wajahnya yang berubah serius. Aku ingin bertemu dengan anak kita, ucapnya lirih. Ia menatap erat. Aku hanya mengangguk. Tak mungkin juga aku melarangnya melihat darah dagingnya sendiri. Sedikit akan kulupakan masa lalu itu. Paling tidak Mas Hadid tahu kalau Galih adalah anaknya. Besok, aku antar kamu pulang kampung. Aku gak sabar ingin menggendongnya. Apakah boleh? Tanya Mas Hadid lagi. Aku pun mengangguk. Betapa ia begitu menginginkan seorang anak. Namun selalu saja digagalkan oleh rencana busuk Riana. Tenang saja, aku juga tidak akan memaksa dia untuk memanggilku ayah. Karena aku tahu, hanya Tio yang pantas dipanggil ayah, bukan aku. Mas Hadid pun terisak. Ya Tuhan, seandainya semua ini tidak terjadi, mungkin kami sudah menjadi keluarga yang bahagia. Aku, Mas Hadid, dan juga Galih. Bagaimana keadaan Riana, Mas? Tanyaku penasaran. Mas Hadid mengembaskan tubuhnya di kursi samping tempat tidurku. Menghela nafas pelan dan menggeleng. Dokter angkat tangan, ucapnya. Maksudnya? Tanya Mas Hadid. Aku juga nggak tahu. Dokter menyerah. Bisul yang tumbuh di wajah dan leher Riana sekarang menjalar ke seluruh tubuhnya. Dan baunya sangat busuk. Suster gak ada yang kuat menjaganya, ucap dokter. Mas Hadid menjelaskan dengan nada pasrah. Aku mengernyit, lalu menelan saliva. Benar apa yang dibilang dia. Mungkin aku harus cepat-cepat bertobat sebelum aku merasakan hal yang sama seperti Riana karena susuk yang kutanam di wajahku. Kenapa? Kok wajah kamu mendadak pucat? Tanyanya. Dek, aku hanya menggeleng. Lalu, apa Riana juga akan dibawa pulang? Tanyaku. Iya, mau gak mau, jawab Mas Hadid. Kamar atas bagaimana, Mas? Tanyaku. Kemarin sudah dibersihkan. Aku panggil Pak Ustadz untuk membantu membakar semua barang-barang pesugihan itu. Dan Pak Ustadz berhasil memanggil jin penunggu rumah yang menjadi sekutu Riana, lalu mengusirnya. Sekarang sudah aman. Tumbal-tumbal itu tidak akan ada lagi. Mungkin kembali ke Riana. Tubuh dia yang kena, jawab Mas Hadid. Aku menghela nafas panjang, lega. Akhirnya,
aku terbebas dari tumbal itu. Tapi kasihan juga dengan Riana. Sorenya, aku dan juga Riana pulang ke rumah Mas Hadid. Riana dibaringkan di jok belakang mobil, sementara aku duduk di sebelah Mas Hadid yang memegang kemudi. Perjalanan kami begitu menegangkan, bagaimana tidak. Sesekali, bunyi erangan dan rintihan terdengar dari mulut Riana. Ia begitu terlihat kesakitan. Mungkin rasa sakit itu terasa saat bisul-bisul itu pecah. Nanah bercampur darah membasahi jok belakang. Baunya sungguh membuat kami menahan napas. Aku dan Mas Hadid sengaja tak menghidupkan AC mobil. Cukup membuka jendela mobil saja agar udara berputar keluar. Perjalanan dari rumah sakit menuju rumah Mas Hadid memakan waktu 45 menit. Lumayan bukan untuk menahan perut yang bergejolak ingin muntah dengan aroma busuk dari tubuh Riana. Mas Hadid meminta Pak Kasdi untuk membantunya membawa masuk Riana. Dia tak mau tangannya kotor karena darah dan nanah istrinya sendiri. Riana juga tidak tidur di kamarnya. Mas Hadid menyuruh Pak Kasdi membawa Riana ke kamar tamu. Ia juga tak mau tidur bersama istrinya lagi. Wanita yang dulu cantik itu kini bagai mayat hidup. Kulit dan wajahnya banyak yang mengelupas. Bahkan betisnya yang diperban juga terlihat darah yang merembes dan bau. Pupil matanya mengecil, tatapannya kosong dan menjerit-jerit ketika mendengar suara azan. Tangannya yang dulu mulus kini penuh koreng. Aku bergidik melihatnya. Sungguh sangat mengerikan. Dia bagai monster. Mas Hadid merangkulku dan mengajakku keluar dari kamar Riana. Ia membawaku ke ruang tamu. "Tanti, aku merindukanmu," ucapnya seraya meraih tanganku. "Mas, maaf," jawabku. Ku tepis pelan tangannya. Aku tahu, kami memang pernah menjalin cinta, merajut kasih asmara. Tapi itu dulu. Kini, aku sudah menjadi istri orang lain. Terlebih istri Mas Hadid juga sedang sakit. Saat aku berbincang dengan Mas Hadid, tiba-tiba